Halo kaum intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang viral di Facebook di mana di dalam video itu ditunjukkan bahwa orang-orang Inggris atau masyarakat Inggris melakukan yang namanya demo anti-Islam atau anti-imigrasi Islam. Nah, di dalam demo itu ada semacam Islamophobia gitu ya. Di dalam video itu bendera khilafah itu dirobek-robek, dihancurkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa bisa seperti itu? Kenapa umat Muslim di Inggris itu semacam ada penolakan gitu? Kenapa makin hari makin naik Islamophobia? Apakah Islamophobia ini bersumber daripada Islam itu sendiri atau emang masyarakat Inggrisnya yang intoleran gitu? Dari mana sebenarnya sumber daripada Islamophobia ini? Jadi di sini saya benar-benar netral ya, saya tidak berpihak pada agama Islam, saya tidak berpihak juga pada agama Kristen. Saya benar-benar netral. Kita sebagai kaum intelektual nggak boleh berpihak pada agama apapun. Kita harus netral. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi ternyata ketika saya cek komen-komentar daripada video itu, komentarnya itu bervariasi ya, tapi komentar yang paling banyak like itu adanya komentar yang mengatakan mereka Islamofobia, mereka benci terhadap Islam itu karena kenaikan jumlah orang yang mualaf di Inggris itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian berdasarkan data dari Hidayatullah ya, semenjak konflik yang terjadi di Israel dan Gaza, orang yang mualaf di Inggris itu katanya naik 400%. Bayangkan, 400% yang mualaf. Nah, yang jadi pertanyaan, mana data yang sebenarnya? Apakah ini benar atau tidak? Apakah benar jumlah mualaf yang ada di Inggris itu mengalami kenaikan 400%? Apakah ini cuma propaganda? Bagaimana data yang sebenarnya? Apakah jumlah yang mualaf di Inggris itu adalah orang yang berasal dari imigran? Apakah kenaikan jumlah muslim yang ada di Inggris itu pengaruh daripada kelahiran? Mana data yang sebenarnya? Jadi ini kan informasi simpang siur ya. Jadi saya akan memberikan data yang akurat. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi bukan saya karang-karang pribadi. Kita sebagai kaum intelektual, ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu, saya benar-benar netral. Apa yang jadi permasalahan? Bagaimana data yang sebenarnya? Kenapa akhir-akhir ini Islamofobia meningkat di Inggris? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini menurut data ya. Jadi menurut data dari Inggris ya, karena di Inggris itu kan nggak ada yang namanya sensus penduduk yang berbasis KTP. Karena di KTP orang Inggris itu nggak dituliskan agama. Jadi untuk mengkonfirmasi ini kan sangat-sangat susah ya. Tapi berdasarkan survei atau berdasarkan data dari Inggris, data mengatakan bahwa adanya jumlah kenaikan orang yang mualaf itu, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Kalau misalnya di antara sahabat yang nonton video ini misalnya mau bantah, biasakan bantah pakai data, bukan pakai ocehannya. Sering tuh ya saya melihat komentar-komentar di channel ini, ya. Dia ngebantah dengan apa? Dengan ocehan. Sok tahu lu, ngaji dulu sana. Tahu apa lu tentang Islam? Jadi ada kalimat-kalimat seperti itu. Sok intelektual lu, tapi itu aja komentarnya, titik langsung pergi gitu. Ya apa gitu, kalau misalnya nih lu ngata-ngatain gua, misalnya nih lu nggak punya pendidikan, lu bodoh dan sebagainya, ya kebodohan gua di mana? Tunjukkan, kasih data yang lebih akurat. Kalau data lu lebih masuk akal, saya akan ikut lu. Saya tidak berpihak pada agama tertentu. Kalau data lu lebih masuk akal, saya akan berpihak pada lu. Cuma kan permasalahannya kan mereka nggak memberikan data. Jadi kalau mau bantah itu bantah pakai data. Jadi ada data yang mengatakan ya di Inggris itu ya walaupun data ini tidak sesuai dengan sensus KTP ya, karena di KTP di sana itu agama kan diprivasi ya, nggak seperti di Indonesia. Jadi sangat susah ya melacak kebenaran apakah jumlah lonjakan mualaf di Inggris itu sekitar 400%. Jadi tidak benar ada data yang mengatakan bahwa
jumlah lonjakan orang yang mualaf di Inggris itu 400%. Ya. Jadi data dari artikel Hidayatullah ini terlalu dilebih-lebihkan ya. Nggak benar tuh. 400%. Ya, ada jumlah kenaikan orang mualaf, tapi itu dipengaruhi oleh imigran ya. Jadi orang yang pergi ke Inggris itu ya bermacam-macam ya. Ada juga ya orang Inggris yang mualaf, tapi ya yang mualaf ini jumlahnya nggak terlalu signifikan. Ya, kenapa mereka ada yang mualaf? Ya, saya akui bahwa orang Inggris ada yang mualaf ya. Tapi biasanya ya kalau saya perhatikan itu orang Inggris mualaf itu atau orang-orang bule mualaf itu bukan karena pengaruh daripada murni mualaf. Biasanya karena pernikahan ya. Karena pernikahan ya mereka menikah dengan imigran lalu mereka mualaf. Itu biasanya. Kemudian karena untuk meraih simpatisan daripada umat muslim yang jumlahnya banyak, ada seperti itu. Kemudian karena mereka konten kreator gitu ya, jadi mereka punya follower yang sangat banyak. Mereka butuh yang namanya follower yang sangat banyak. Tapi kalau murni organik itu jumlahnya nggak terlalu signifikan. Ada, tapi nggak terlalu signifikan ya. Jadi data yang mengatakan dari Hidayatullah ya, ada artikel di internet itu yang mengatakan bahwa 400% ya kenaikan itu hoax ya. Itu nggak benar guys ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa orang Inggris itu terkesan Islamofobia? Apa sebenarnya yang jadi permasalahan? Dari mana sumber daripada Islamofobia ini? Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini yang beragama Islam ya. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu ya. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Kalau di antara sahabat yang nonton video ini mau bantah, bantah pakai data, bukan bantah pakai ocehan gitu, bukan bantah pakai mulut besar gitu. Kalau Anda mau komen ya, komenlah sesuai data gitu, bantah pakai data. Jadi data mengatakan kenapa orang Inggris itu ya sangat Islamofobia akhir-akhir ini, karena adanya kasus radikalisme. Sengaja saya bikin cadel ya, karena ini sangat sensitif guys, bisa dibanet sama YouTube. Adanya kasus radikalisme dan telolit ya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video sudah mengerti apa yang saya maksud ya. Ya begitulah. Adanya kasus radikalisme dan telolit. Jadi ada tuh ya beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah tahun 2022 atau tahun 2010 ada tuh ya kasus-kasus radikalisme dan telolit. Nah, kasus-kasus inilah yang bikin mereka Islamofobia. Jadi di antara sahabat yang nonton ini kalau misalnya beragama Muslim itu jangan selalu berburuk sangka dengan orang lain ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan, oh itu kan telolit itu kan bukan dari agama kita, radikalisme itu kan bukan ajaran kita dan sebagainya. Tapi kan permasalahannya, ketika mereka melakukan aksinya, mereka meneriakkan yang namanya takbir, Allahu Akbar. Itu yang menjadi permasalahan. Ya kalau kita perhatikan di Konoha ya, kalau misalnya ada pembubaran ibadah paksa gitu, coba perhatikan videonya. Mereka selalu meneriakkan namanya takbir. Ya, jadi artinya ya kalau misalnya ada yang mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan agama Islam, bagaimana mungkin ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, bagaimana mungkin Anda mengatakan seperti itu sementara orang itu menggunakan baju Islami, ya menggunakan baju koko, peci, ya menggunakan sorban dan sebagainya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa itu bukan bagian daripada Islam, tapi ya di sisi lain mereka mengucapkan yang namanya takbir ya, menggunakan yang namanya Allahu Akbar dan lain sebagainya. Jadi mari kita berpikir secara rasional ya. Dan antara sahabat yang nonton video ini jangan tendensius dulu gitu. Jangan mohon maaf ya, jangan mabuk agama dulu gitu. Mari pisahkan dulu ya kecintaan kita terhadap agama itu dengan apa? Dengan fakta yang sebenarnya. Jadi kita harus melihat fakta yang sebenarnya. Jadi itulah penyebabnya kenapa orang Inggris itu Islamofobia. Jadi Islamofobia Inggris itu menurut data bersumber dari apa? Bersumber daripada kelakuan umat muslim yang ada di Inggris itu sendiri ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu bukan dari agama kita, jangan gitu dong. Ya. Jadi ini namanya main di dua kaki. Kalau misalnya nih ada nih orang Islam yang misalnya nih yang hebat misalnya seperti atlet misalnya seperti Habib Nurmagomedov misalnya, juara MMA misalnya.
pasti banyak itu warga Konoha yang mengatakan, atau umat muslim mengatakan, apa dulu dong agamanya? Agama muslim, ya. Agama muslim hebat. Tapi ketika ada orang yang, mohon maaf ya, yang meneriakkan nama Tuhannya, Allahu Akbar, ya, lalu dia membunuh orang lain misalnya, lalu dia terafiliasi dengan telolit misalnya, atau radikalisme misalnya, terus kita mengatakan, oh itu bukan dari agama kita. Jadi ini standar ganda. Kita cuma pengen enak-enaknya saja gitu. Kita pengen mengklaim yang baik-baiknya saja. Ya PR kita apa? PR kita biar jangan ada orang seperti ini. Ya inilah PR kita. Jangan ya mencoreng nama baik agama kita. Kan justru mereka yang mencoreng nama baik agama Islam itu sendiri ya. Kalau kita perhatikan di Inggris ya kan. Mereka membunuh dan meneriakkan nama Tuhannya. Pakai baju agamis ya. Pakai baju Islami. Tapi mereka membunuh. Ada tuh kasus-kasusnya kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang memperkeruh keadaan yang terjadi di Inggris ya. Jangan ya misalnya mengatakan, oh karena Oten itu benci dengan Islam. Jangan seperti itu. Jangan ya. Tentu kalau saya perhatikan ya, negara-negara Skandinavia itu mereka sangat-sangat humanisme kok. Walaupun mereka banyak yang tidak beragama, banyak mereka beragama Kristen, mereka sangat humanisme ya. Buktinya mereka menerima para imigran dari Islam kok. Ya, jangan mengatakan ya, oh ini karena Oten benci, jangan seperti itu, nggak boleh ya. Jangan membenci agama tertentu tanpa sebab akibat. Jadi menurut data, sebabnya atau akibatnya itu dari apa? Karena ada umat muslim yang melakukan yang namanya tindakan radikalisme dan telolit ya. Kemudian alasan kedua misalnya, ya saya harus benar-benar netral ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Karena politisasi atau karena politik identitas. Jadi ternyata di Inggris itu ya, kalau misalnya ada para politisi ya, mereka mau meraih suara itu, mereka juga menggunakan politik identitas ternyata, walaupun mereka sekuler. Jadi sekuler itu tidak menjamin kita terhindar daripada politik identitas. Ternyata di Inggris juga seperti itu. Jadi para politisi-politisi ini sengaja mengatakan, saya anti terhadap Islam. Ya, kita juga tidak menyalahkan para politisi. Karena apa? Karena kelakuan daripada imigran Islam di sana yang mereka meneriakkan nama Tuhannya menggunakan kekerasan juga gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para politisi-politisi kalau mereka kampanye. Saya anti-Islam. Saya Islamofobia dan sebagainya. Mereka meneriakkan yang namanya anti-Islam. Nah, permasalahannya banyak orang Inggris yang setuju. Itu yang jadi permasalahannya. Ya. Banyak orang Islam yang melakukan bukan saya memihak pada agama tertentu ya, tapi ada juga ya umat muslim di sana itu yang pengen meneriakkan, sebagian kecil ya, nggak sebagian besar ya, pengen menegakkan yang namanya syariat Islam. Sehingga ini dibenci oleh para politisi-politisi. Kenapa syariat Islam ini mengancam para politisi-politisi? Karena mereka nggak bisa menerima syariat Islam itu karena ideologinya itu tidak bisa diterapkan di Inggris. Orang Inggris itu kan orang-orang yang berpendidikan ya. Jadi mereka tidak menerima syariat Islam itu karena syariat Islam itu hanya bisa diterapkan di zamannya. Jadi ideologi itu hanya bisa diterapkan di zamannya. Contoh misalnya ideologi komunis misalnya. Komunis itu sampai sekarang kan nggak bisa diterapkan lagi ya. Cina misalnya. Cina itu sekarang sudah mengarah-arah ke liberal. Ya. Zaman dulu iya mungkin komunis ya. Ya, satu-satunya negara yang komunis sampai sekarang itu yang menerapkan ideologi komunis itu ya Korea Utara. Sangat jarang sekarang negara komunis. Bahkan Uni Soviet sekalipun nggak seperti itu. Ya. Jadi, ideologi itu hanya berlaku pada zamannya. Syariat Islam juga seperti itu kan, hanya berlaku pada abad ke-7. Zaman sekarang ini nggak berlaku lagi. Karena apa? Karena banyak aturan-aturan dalam syariat Islam itu nggak bisa diterapkan di zaman sekarang ya. Banyak kok ya, banyak hal-hal yang tidak bisa ditegakkan di zaman sekarang itu. Seperti misalnya dalam syariat Islam itu kan ada istilah memilih pemimpin yang seiman misalnya. Ya, bagaimana kita menerapkan itu di zaman sekarang? Kan nggak bisa kan, apalagi di Inggris kan. Bagaimana kita memilih pemimpin yang seiman di Inggris? Masa mereka harus memilih yang seiman? Terus kalau
mereka di sana minoritas ya, hanya 5-6%. Lalu mereka memilih pemimpin mereka yang seiman, mereka nggak mau memilih pemimpin yang Kristen gitu, sementara mereka di sana imigran, kan nggak masuk akal, iya kan? Ya, disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa orang Kristen di Inggris itu ya, nggak semuanya orang Kristen di Inggris ya, tapi orang Inggris itu mereka semakin hari semakin Islamofobia. Apa alasan selanjutnya misalnya? Karena faktor daripada makanan ya. Jadi makanan halal dan haram ini membebani negara, guys. Jadi kalau misalnya nih ada makanan halal ya, mereka misalnya menerapkan yang namanya makan halal, maka akan ada penambahan biaya gitu. Mereka akan mendatangkan seperti ulama-ulama dari Konoha misalnya kan. Di Konoha kan gitu, membebani biaya. Ada BPOM, ada halal dan haram, ada pemuka agama. Ya. Jadi bagaimana mungkin pemuka agama itu mencampuri yang namanya urusan halal dan haram, sementara sudah ada ahli gizi. Jadi orang Inggris sih, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, saya tidak memasukkan agama tertentu ya. Orang Inggris ini berpikir untuk menentukan halal dan haramnya suatu makanan itu adalah ahli gizi, bukan pemuka agama. Pemuka agama kan mengurusi yang namanya agama. Bagaimana mungkin agama mengurusi yang namanya gizi? Apakah mereka mempelajari yang namanya gizi? Apakah mereka sekolahnya sekolah kedokteran bagian gizi dan lain sebagainya? Jadi ini yang nggak bisa diterima oleh orang Inggris. Contoh misalnya nih ada makanan nih ya, babi misalnya. Oh, babi ini haram dan sebagainya. Nah, orang-orang Inggris kan atau ahli gizi dari Inggris itu berpikir kalau babi ini sudah dimasak berjam-jam, maka tidak akan ada yang namanya cacing pita. Maksudnya cacing pitanya sudah mati, udah modiar ya, 10 jam dimasak ya. Namun umat muslim kan nggak menerima itu, walaupun sudah dimasak tetap haram. Jadi orang Inggris itu tidak menerima alasan-alasan seperti ini. Ya, harusnya orang Inggris itu menerima alasan-alasan yang masuk akal. Kenapa babi itu haram? Kalau kita masak babi berjam-jam, cacing pitanya sudah mati kok, ya bisa dikonsumsi dong ya. Kalau masalah cacing pita, sapi juga, nggak hanya babi, sapi juga punya cacing pita. Itu yang ada di pikiran daripada orang-orang Inggris. Jadi kita harus berpikir dari sudut pandang orang Inggris ya, karena kita menumpang di Inggris ya. Kecuali Inggris itu adalah negara kita, yang gak jadi masalah kita menerapkan yang namanya halal, kayak menerapkan yang namanya haram dan sebagainya. Jadi ini yang ada di dalam pikiran orang-orang Inggris ya. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang Inggris dulu ya. Jadi halal dan haram ini bikin ribet, itu yang ada di pikiran masyarakat Inggris. Sehingga mereka sungkan menerima yang namanya imigran Islam ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya SDM ya. Nggak semuanya tapi ya, SDM daripada negara umat mayoritas Islam itu biasanya SDM-nya lumayan rendah ya. Nggak semuanya tapi ya, ada juga yang bagus seperti yang dari Arab Saudi, Iran, Turki dan sebagainya. Ya, Turki bagus ya SDM-nya. Kenapa SDM Turki itu bagus? Karena mereka sekular, memisahkan antara agama dengan negara. Sementara kalau di negara-negara mayoritas Islam seperti Konoha misalnya, nggak semuanya ya, mereka itu biasanya rata-ratanya SDM rendah. Sehingga dalam bekerja mereka sangat susah ya. Kemudian disiplin mereka di kehidupan nyata, mereka terlalu kepo dengan orang lain. Kemudian mereka tidak punya yang namanya etika gitu. Padahal kan mereka beragama tapi mereka kurang beretika ya. Kemudian apa? Masalah pendirian rumah ibadah ya. Jadi orang Inggris itu berpikir, lu boleh ibadah mau guling-guling kayak nggak jadi masalah. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Sementara mohon maaf ya, kalau mendirikan rumah ibadah di Inggris itu kan harusnya nggak boleh mikrofonnya di luar, toanya di luar, harusnya di dalam ya. Kalau lo mau ibadah ya toanya harus di dalam, nggak boleh di luar. Dan ini nggak diterima oleh masyarakat Konoha kalau misalnya pergi ke Inggris ya. Mereka pengen seperti yang ada di Konoha. Dan ini yang tidak disukai oleh orang-orang Inggris. Jadi saya bongkar ini tujuan saya apa? Tujuan saya biar kita introspeksi diri ya. Ada hal-hal yang jarang diberitakan di media sosial. Makanya saya ya bongkar di sini ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa ya, mayoritas agama yang berasal dari mayoritas agama Muslim itu mereka sangat menolak gitu. Sementara dari agama lain mereka nggak terlalu menolak ya. Apa alasannya?
yang paling masuk akal itu karena susah menyesuaikan diri ya. Jadi umat muslim itu kalau boleh jujur susah menyesuaikan diri. Karena apa? Karena mereka tidak bisa sekuler. Mereka tidak bisa memisahkan antara agama dengan urusan pribadi. Ya, maksudnya antara urusan pekerjaan dengan urusan agama. Jadi kalau misalnya mereka lagi kerja, kan mereka tuh ada semacam ibadah gitu ya. Jadi ibadah ini konon katanya ya dugaannya ini mau motong waktu. Jadi waktunya habis ya buat ibadah. Belum lagi nanti mereka ada juga tuh yang nakal ya, yang pura-pura gitu. Saya mengalami sendiri karena saya dulu pernah kerja di pabrik ya. Jadi ada tuh yang ibadah tapi dilama-lamain gitu. Ya cuman 15 menit doang tapi sampai berjam-jam gitu. Jadi ini inefisiensi dan ini tidak diterima oleh masyarakat Inggris. Mereka mempelajari sampai sejauh itu sebenarnya kalau boleh jujur ya. Kemudian ya alasan selanjutnya itu karena pengaruh daripada media sosial juga berpengaruh ya. Dan media-media besar di Inggris juga memberitakan hal ini ya. Mereka ada semacam sentimen ya. Ya sentimen ini bisa aja muncul karena pengaruh daripada faktor ya dari kelakuan kita gitu yang imigran di sana ya. Kita tidak bisa menyalahkan daripada Inggris ya. Tapi ada sisi baiknya juga. Apa itu sisi baiknya? Inggris ya semakin religius ya. Tapi bukan berarti religius secara esensi ya, tapi makin banyak orang Inggris yang beragama. Itu sisi baiknya. Ya, baik beragama Islam maupun beragama Kristen ya. Mereka lebih tertarik ya dalam beragama. Itu sisi baiknya ya. Jadi saya tidak hanya mengungkap sisi negatifnya, tapi sisi baiknya juga ya. Makanya ya, yang nonton video ini sampai akhir mengerti apa yang saya sampaikan. Saya tidak memojokkan agama tertentu. Ada sisi baik dan sisi buruknya juga. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya mewakili kaum intelektual. Salam rasional.